Selamat berjumpa di konteks 2 paper reading. Kita sampai Imamat pasal 16. Imamat 16. Sudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabut, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan sorban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel memiliki ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi sendiri dengan demikian serta pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azrael. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel kepada gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangku penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar. Setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta mengkuduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus
mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang menjantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada hari raya pendamaian. Jadi kalau kita melihat keseluruhan kitab Imamat, ini menjadi pasal kunci Imamat pasal 16, dan kitab Imamat sudah menjelaskan dengan lengkap bahwa pesan utama dari kitab Imamat adalah kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Allah. Jadi tentang kekudusan ini yang menjadi pesan utama. Di pasal-pasal sebelumnya dari pasal 16 kita bisa melihat dari Imamat awal, yaitu tentang kurban-kurban, tata laksana kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, penghapus dosa, penghapus salah, menunjukkan bagaimana relasi umat Israel dengan Allah yang diutamakan. Lalu ada pentabisan tentang pelaku yang melakukan kurban-kurban itu, ada imam besar dan imam-imam anak-anaknya, dan jabatan imam ini ditapiskan. Maka di pasal 10 kita melihat bagaimana mulai Allah menunjukkan kekudusan, karena di dalam kemah pertemuan bait Allah ini, tabernakel, yaitu Allah hadir, Allah menunjukkan kekudusan, kemuliaannya. Maka pada waktu ini Nadab dan Abihu yang menghadap Allah dengan sembarangan, yaitu dengan waktu yang sembarangan, dikatakan waktu yang sembarangan, korban yang asing, maka dia dihukum Allah, dihukum langsung mati.
Dan ini menunjukkan kekudusan di dalam kemah pertemuan itu. Dan kita melihat di ayat pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal 11 sampai 15, bagaimana ditunjukkan binatang-binatang yang haram dan tidak haram, tentang kelahiran harus ditahirkan. Pasal 13, 14, orang kusta, lambang dari keberdosaan manusia. Orang kusta, ada lelehan laki-laki dan perempuan. Dan ini terlihat di pasal itu menunjukkan bahwa mana yang haram, mana yang kudus, mana yang najis, mana yang suci. Ini ditunjukkan supaya umat tahu membedakan ini. Nah, di pasal 16 kita melihat bahwa inilah pendamaian. Bagaimana Isa dikuduskan, bagaimana menjadi umat yang kudus, maka Allah akan menunjukkan, yaitu dengan cara korban penghapus dosa, ada darah binatang itu dan menjadi tahir. Orang yang berbuat dosa, yang berbuat salah, ada pendamaian, maka dia akan disucikan, dikuduskan. Nah, setelah pasal 16 kita bisa melihat pasal 17 ini tempat persembahan korban, tapi pasal 18 mulai melihat ada kekudusan dalam pernikahan. Pasal 19 kudus hidupnya, kudus umat Tuhan, kudus para imam, kudus kebaktian korban. Ada hari-hari raya pasal 23 dan 24, ada minyak untuk lampu. Pasal 25 ini tahun Sabat, tahun Yobel, ada hari-hari raya. Lalu kita melihat nanti ada berkat dan kutub di pasal 26 dan 27 untuk membayar nasah. Jadi setelah pasal 16 kita bisa melihat bagaimana umat Allah ini, orang-orang Israel hidup kudus. Tuhan memberi satu penjelasan. Di pasal 16 kita akan melihat bagaimana orang-orang yang berdosa, yang salah, bisa didamaikan dengan Allah. Maka Allah katakan kepada Harun, ya ini supaya membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan untuk umat yaitu mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, yaitu dikatakan di sini untuk pendamaian baginya. Berarti imam besar Harun juga perlu didamaikan, dan untuk pendamaian keluarganya, dan berikutnya untuk pendamaian umat Israel, orang-orang Israel seluruhnya perlu ada pendamaian. Baru nanti kita bisa melihat di ayat 18 sampai 12, 18 sampai 28 ada pendamaian untuk tempat kudus, ada pendamaian untuk mezbah itu dan untuk tempat kudus. Baru di ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34 Allah menegaskan lagi, memberikan kesimpulan tentang apa yang harus diperbuat. Ada ketetapan-ketetapan yang diperbuat untuk selama-lamanya. Ada berapa poin kita bisa lihat kemudian. Di pasal 16 ini ada korban yang ditujukan bagi Allah. Dikatakan Harun harus mempersembahkan ini, yaitu kedua ekor kambing jantan itu, dan menempatkan di hadapan Tuhan dan di depan pintu kemah pertemuan. Di ayat 8, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu,
sebuah undi bagi Tuhan, sebuah undi bagi Asasel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Ayat 10, tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel harus ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Asasel ke padang gurun. Ya, ini kata Asasel hanya ditemukan di Alkitab di Imamat pasal 16. Dan apa yang dimaksud? Tipe korban yang sebelumnya tidak disebut ada korban untuk Asasel, tapi di pasal 16 ini dari hari raya pendamaian, satu korban kambing itu bagi Tuhan, satu kambing itu untuk Asasel, dan itu dibuat undi mana yang bagi Tuhan dan mana yang bagi Asasel. Nah, kata Asasel ditemukan 3 kali di Imamat 16 ini, dan ini siapa? Ya, siapa Asasel dan untuk apa korban itu? Kalau kita lihat yang bagi Tuhan sudah dijelaskan di korban-korban sebelumnya di pasal 1 sampai pasal 5 dan seterusnya, kita bisa melihat itulah korban untuk pendamaian, penebusan dosa, supaya orang-orang yang berdosa itu ditahirkan, disucikan. Ada darah domba itulah yang menyucikan. Tapi pertanyaannya sekarang, yang satu ini untuk Asasel. Ada penafsir-penafsir yang menunjukkan bahwa ini Asasel, ini nama dewa, nama roh jahat, atau nama setan yang ada di padang gurun itu. Jadi satu korban itu dilepaskan ke sana. Tapi kalau kita melihat arti kata Asasel ini dari kata asel yang berarti memindahkan. Dan untuk Asasel kalau kita lihat ini dia di ayat yang harus Asasel ini harus dilepaskan, ya. Kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel di ayat 22 ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Jadi inilah kambing yang tidak dikorbankan bagi Tuhan, ini dilepaskan di padang gurun. Dari kata asalnya yaitu memindahkan, maka penafsir yang lebih tepat ini menunjukkan bahwa satu kambing itu untuk mengadakan pendamaian bagi Allah, tapi yang satu ini mengadakan pemindahan apa yang jahat, yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Allah, ini dilepaskan ke padang gurun itu. Dan inilah menjadi satu antitipenya, orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, dia harus bertobat, dia harus melepaskan dari yang jahat, yang berdosa. Tidak ada kompromi lagi dengan yang jahat, yang berdosa, yang najis. Maka itu harus dilepaskan ke padang gurun yang jauh dan tidak ada kaitannya lagi. Maka satu referensi yang ada yaitu di Mazmur 103 ayat 12 yang mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan Allah daripada kita, pelanggaran kita. Maka ini tafsiran yang lebih tepat, bahwa pada waktu ada pendamaian dengan Allah, maka
yang jahat, yang berdosa harus lepas, harus bebas. Dan ini di Perjanjian Baru kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang berdosa itu bisa didamaikan dengan Allah. Orang-orang yang berdosa menerima pengampunan dosa, menerima penyucian hidup, menjadi orang-orang kudus, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Maka satu yang jelas dikatakan di Ibrani pasal 9, yaitu korban itu adalah anak domba Allah, Yesus Kristus, yang menjadi korban. Darahnya yang tercurah di kayu salib, itulah yang menyucikan, yang mengampuni, yang menebus dosa-dosa kita. Di kayu salib sebagai korban keselamatan, penghapus dosa untuk kita, orang-orang yang berdosa. Maka apa yang harus dilakukan orang-orang yang berdosa supaya bisa didamaikan dengan Allah? Yaitu bertobatlah kamu, sebab kerajaan Allah sudah dekat, kata Tuhan Yesus, dan percayalah pada Sang Mesias, anak domba Allah, Yesus Kristus, akan menjadi pendamai kepada Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Maka kita bisa melihat pada saat dia percaya, dia juga bertobat, menjauhkan dari yang jahat, menjauhkan dosa-dosa, melepaskan, dan itu dibebaskan. Amanat teksnya kita bisa jelas di sini. Allah adalah kasih. Orang yang berdosa didamaikan dengan korban dan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Karena demikian besar Allah mengasihi isi dunia, karuniakan anaknya yang tunggal, supaya kita percaya pada Dia dan boleh hidup yang kekal. Aplikasinya, apakah saya, saudara, sudah didamaikan dengan Allah dan disucikan oleh darah Yesus? Bagaimana saya, saudara, mempersembahkan hidup ini bagi Dia? Percayalah dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan ungkapan syukur melalui pujian. Karena salibnya kita bersyukur, karena salib Yesus sudah menyucikan, menguduskan, dan memperdamaikan kita dengan Allah. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
kami bersyukur, kami berterima kasih. Karya salibmu menyucikan dosa-dosaku. Karena kasihmu kau tebus jiwa rohku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, Engkaulah juru selamatku ya Ralama. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau penuh kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk karya penebusan melalui darah Yesus, sehingga kita boleh diperdamaikan, kita boleh disucikan, kita boleh dikuduskan dalam seluruh aspek hidup kita, jiwa, roh, tubuh kita. Kita terus mau berkomitmen untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak jatuh ke dalam dosa yang mengecewakan Tuhan, tapi kita mau hidup benar, kita mau sungguh-sungguh untuk melayani dan untuk hidup perkenanan Tuhan. Mari kita bersama mengucap syukur. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui kuasa darah Yesus aku sudah diperdamaikan dengan dosa-dosa aku dengan Allah, dan dosa-dosaku sudah ditebus, sudah disucikan, dikuduskan. Aku mengucap syukur Tuhan, karyamu yang terbesar dalam hidupku adalah saat aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku mau hidup baru, aku mau Tuhan menghidupi panggilan kekudusan Tuhan dan hidup menjadi perkenan Tuhan. Tuhan ampuni segala hal yang tidak berkenan. Makin hari bawa kami makin melekat kepada Tuhan, makin memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami, supaya namamu dipermuliakan dan salibmu Tuhan yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.